Salam dan bahagia. Selamat siang untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Syatno SE MSI sebagai Ketua Penguji pada sidang kali ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Dewi Kusuma Wardani SE SPSI MSc AK CE SRM BKP ACPE sebagai penguji satu pada sidang skripsi hari ini. Yang saya hormati Ibu Uum Helmina Cornelisak SE MSI AKCE sebagai dosen penguji 2 sidang skripsi kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya yang sedalam-dalamnya karena Bapak Ibu telah berkenan hadir pada ujian skripsi saya hari ini pada tanggal 7 Mei 2024. Pada kesempatan kali ini saya Indra NIM 20200171104 ingin melakukan presentasi terkait hasil penelitian skripsi saya yang telah saya lakukan sebelumnya dengan judul Pemahaman Ajaran Lawan Sastra Ngesti Mulyo, External Control, Perilaku Konsumtif, dan Hedonic Motivation terhadap penggunaan SPP Letter di sekarang bayar nanti. Latar belakang. Kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi komunikasi, media, dan teknologi informasi, serta meluasnya perkembangan infrastruktur yang saat ini sedang berkembang, merubah tata cara dan pola pikir dalam berbisnis dan tata kelola sosial, dan mempermudah untuk kita menyelesaikan atau mengatasi masalah, hambatan, atau ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. Itulah dampak baik dari perkembangan teknologi informasi. Salah satu kemajuan teknologi yang banyak digunakan oleh orang, organisasi, dan perusahaan saat ini adalah internet. Nah, dalam laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengungkapkan potensi internet atau pengguna internet saat ini sudah mencapai 77,2% pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Kemajuan teknologi Indonesia dan pesatnya pertumbuhan pengguna internet menjadi salah satu penyebabnya perubahan sistem pembayaran. Teknologi finansial atau fintech adalah sistem pembayaran yang sekarang sedang dikembangkan di Indonesia dan di dunia. Teknologi informasi dan layanan keuangan digabungkan untuk menciptakan teknologi finansial yang memungkinkan untuk kita menggunakan transaksi tidak memikir jarak dan tidak memperdulikan jarak, yang penting ada jaringan. Nah, salah satu contoh fintech terbaru saat ini adalah PayLater. Nah, PayLater pada dasarnya adalah metode pembayaran cicilan yang tidak memerlukan kartu kredit atau metode pembayaran kredit melalui layanan full digital. Nah, sekalipun dokumen diserahkan secara online, bunga dan penggunaan dan batas pembayaran pada dasarnya ini sama saja dengan penggunaan kartu kredit. Nah, tabel untuk di PPT, tabel durasi konsumen e-commerce RI menggunakan PayLater pada tahun 2022 disebutkan di atas bahwa 56% pelanggan e-commerce di Indonesia telah menggunakan PayLater selama lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, selama 6 hingga 12 bulan terakhir, sebesar 21 responden telah menggunakan PayLater untuk penggunaan pembelian online. Selain itu, 14% responden menyatakan bahwa mereka telah menggunakan fitur PayLater selama 3 hingga 6 bulan terakhir, dibandingkan dengan 9% sisanya yang mengatakan bahwa mereka baru memakai PayLater kurang dari 3 bulan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan PayLater beli sekarang bayar nanti. Ada 4. Yang pertama adalah pemahaman ajaran Lao Sasa Ngesti Mulyo. Yang kedua, external control. Yang ketiga, ada perilaku konsumtif. Dan yang keempat, ada unique motivation. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama ini untuk mengetahui apakah pemahaman ajaran Lao Sasa berpengaruh terhadap penggunaan SPP sekarang bayar nanti.
Yang kedua, apakah external shock control berpengaruh terhadap penggunaan SPay Later beli sekarang bayar nanti. Yang ketiga, apakah perilaku konsumtif berpengaruh terhadap penggunaan SPay Later beli sekarang bayar nanti. Dan yang keempat, apakah hedonic motivation berpengaruh terhadap penggunaan SPay Later beli sekarang bayar nanti. Dan untuk tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh negatif pemahaman ajaran lawan sastra Stimulio terhadap penggunaan SPay Later beli sekarang bayar nanti. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh positif eksternal locus control terhadap penggunaan SPay Later beli sekarang bayar nanti. Dan untuk ketiga, untuk mengetahui pengaruh positif perilaku konsumtif terhadap penggunaan SPay Later beli sekarang bayar nanti. Dan untuk yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh positif hedonic motivation terhadap penggunaan SPay Later beli sekarang bayar nanti. Selanjutnya, di sini ada kajian teori. Di sini peneliti menggunakan dua teori. Yang pertama di sini ada teori perilaku terencana, yang kedua di sini ada teori Taut 2. Nah, untuk teori perilaku terencana atau teori of planned behavior, teori perilaku terencana ini menekankan pada niat perilaku untuk bertindak sebagai akibat atau konsekuensi dari kombinasi beberapa keyakinan. Niat adalah konsep tindakan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan berperilaku. Nah, teori perilaku terencana ini digunakan dalam penelitian ini karena sudah mengacu pada konsep penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, di mana konsep normasi fiktif sudah tercermin dalam variabel pemahaman ajaran alam sastra Stimulio, external locus of control, dan perilaku konsumtif. Nah, untuk teori yang kedua ini, teori Taut 2, teori ini bertujuan untuk mempelajari tentang penerimaan dan penggunaan teknologi baru dalam konteks konsumen. Nah, teori Taut 2 ini digunakan dalam penelitian ini karena berhubungan dengan motivasi hedonis atau hedonic motivation yang merupakan faktor yang mempengaruhi penggunaan SPay Later beli sekarang bayar nanti. Selanjutnya ada hipotesis. Dalam penelitian ini ada 4 hipotesis. Yang pertama, untuk hipotesis pertama itu pemahaman ajaran lawan sastra Stimulio berpengaruh negatif terhadap penggunaan SPay Later beli sekarang bayar nanti. Hipotesis kedua, hipotesis kedua, external locus of control berpengaruh positif terhadap penggunaan SPay Later beli sekarang bayar nanti. Untuk hipotesis ketiga, perilaku konsumtif berpengaruh positif terhadap penggunaan SPay Later beli sekarang bayar nanti. Dan untuk hipotesis keempat atau yang terakhir, hedonic motivation berpengaruh positif terhadap penggunaan SPay Later beli sekarang bayar nanti. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer sebagai sumber data. Di sini untuk populasi dan sampel, peneliti mengambil sampel dan populasi mahasiswa yang menggunakan SPay Later yang ada di semua universitas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan mendapatkan sampel sebanyak 104 responden. Untuk teknik pengumpulan data, di sini peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Untuk teknik analisis data, ada yang pertama uji statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik. Nah, asumsi klasik ini ada 3. Yang pertama uji normalitas data, yang kedua ada uji multikolonialitas, yang ketiga ada uji heterogenesitas. Dan untuk uji hipotesis ada 3 juga. Yang pertama uji F, yang kedua uji koefisien determinasi, dan yang terakhir ada uji T atau uji parsial. Baik, untuk selanjutnya hasil penelitian. Berdasarkan hasil uji T pada tabel ini, diambil kesimpulan bahwa untuk menguji hipotesis pertama yang telah diperoleh bahwa nilai signifikansi pemahaman ajaran lawan Stimulio sebesar 0,121 lebih besar daripada 0,5, dan nilai koefisien beta dengan arah negatif sebesar min 0,118. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan pemahaman ajaran lawan Stimulio berpengaruh negatif terhadap penggunaan SPay Later beli sekarang nanti ditolak. Nah, untuk pengujian hipotesis yang kedua,
telah diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi external loss flow control sebesar 0,323 lebih besar daripada 0,05 dan nilai coefficient beta dengan arah positif sebesar 0,115 dapat disimpulkan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa external loss flow control berpengaruh positif terhadap penggunaan spekulator bersekarang bayar nanti itu ditolak. Nah, untuk pengujian hipotesis yang ketiga diperoleh hasil bahwa nilai signifikasi perilaku konsumtif sebesar 0,858 lebih besar daripada 0,5 dan nilai coefficient beta dengan arah negatif sebesar min 0,026 dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan perilaku konsumtif berpengaruh positif terhadap penggunaan spekulator bersekarang bayar nanti ditolak. Untuk hipotesis yang terakhir atau pengujian hipotesis keempat telah diperoleh hasil bahwa nilai signifikasi hedonic motivation sebesar 0,001 atau lebih kecil daripada 0,05 dan nilai coefficient beta dengan arah positif sebesar 0,872 dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa hedonic motivation berpengaruh positif terhadap penggunaan spekulator bersekarang bayar nanti diterima. Pembahasan. Nah, berdasarkan hasil olah data menggunakan bantuan software IBM SPSS statistik versi 25, maka hasil uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengujian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pemahaman ajaran Salasana Mulyo tidak berpengaruh terhadap penggunaan Shopee PayLater bersekarang bayar nanti. Hal ini juga didukung oleh hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya bahwa hipotesis pertama itu ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman ajaran lawan sasaran Mulyo tidak berpengaruh terhadap penggunaan Shopee PayLater bersekarang bayar nanti. Dapat diartikan bahwa mahasiswa yang memiliki pemahaman yang tinggi atau pemahaman yang kuat terhadap ajaran lawan sasaran Mulyo tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan Shopee PayLater bersekarang bayar nanti. Nah, untuk hasil pengujian hipotesis yang kedua yang telah dilakukan bahwa external logic flow control tidak berpengaruh terhadap penggunaan Shopee PayLater bersekarang bayar nanti. Hal ini juga didukung dengan hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa hipotesis kedua ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa external logic flow control tidak berpengaruh terhadap penggunaan Shopee PayLater bersekarang bayar nanti. Artinya, individu dengan external control yang rendah tidak akan mempengaruhi seseorang untuk menggunakan Shopee PayLater bersekarang bayar nanti. Untuk hasil pengujian hipotesis yang ketiga yang dilakukan bahwa perilaku konsumtif tidak berpengaruh terhadap penggunaan Shopee PayLater bersekarang bayar nanti. Hal ini juga didukung dengan hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman ajaran lawan sasaran hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa perilaku konsumtif tidak berpengaruh terhadap penggunaan Shopee PayLater bersekarang bayar nanti. Artinya naik tujuannya tingkat perilaku konsumtif seseorang tidak ada pengaruhnya terhadap kemungkinan seseorang untuk menggunakan Shopee PayLater bersekarang bayar nanti. Dan untuk hasil pengujian hipotesis yang terakhir atau yang keempat yang dilakukan bahwa hedonic motivation berpengaruh positif terhadap penggunaan Shopee PayLater bersekarang bayar nanti. Hal ini didukung oleh hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa hipotesis yang keempat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hedonic motivation berpengaruh positif terhadap penggunaan Shopee PayLater bersekarang bayar nanti. Artinya, hedonic motivation menekankan pada pengalaman berbelanja sebagai hiburan yang menyenangkan, karena aktivitas yang menyenangkan cenderung diulang. Hal ini juga didukung dengan teori Utah 2, di mana dalam teori tersebut terdapat salah satu aspek yang mempelajari tentang penerimaan dan penggunaan teknologi baru dalam konteks konsumen, karena berhubungan dengan motivasi hedonis atau hedonic motivation yang merupakan faktor yang mempengaruhi penggunaan Shopee PayLater bersekarang bayar nanti. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan berdasarkan hasil data dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk 3 variabel pemahaman ajaran Salasana Mulyo,
external locus of control dan perilaku konsumtif tidak berpengaruh terhadap penggunaan survei filter beli sekarang bayar nanti. Nah, berbanding terbalik dengan hasil hedonic motivation yang memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan survei filter beli sekarang bayar nanti. Untuk saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah diharapkan untuk peneliti selanjutnya menambahkan variabel baru seperti pengaruh sosial, fasilitas pendukung, dan kebiasaan atau habit. Dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan sampel yang lebih luas, tidak hanya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta saja, tetapi bisa dengan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Dan untuk yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya dapat mengumpulkan sumber data atau sampel dengan menggunakan wawancara, tambah yang sebelumnya peneliti hanya menggunakan teknik kuesioner, tapi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah teknik wawancara, terus untuk survei langsung ke lokasi, supaya mendapatkan hasil yang memuaskan dan lebih baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam.